Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibanda Abdilawati Yusuf dengan NIM 321423024. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang deksis tempat dan deksis sosial dalam kajian pragmatik. Langsung saja pada bagian deksis menurut para ahli. Nah, menurut Levinson 1983, deksis merupakan aspek linguistik yang sangat erat kaitannya dengan situasi tutur. Nah, kata-kata deksis ini adalah ekspresi linguistik yang maknanya bergantung pada konteks seperti siapa yang berbicara, kepada siapa, kapan, dan di mana ujaran terjadi. Nah, deksis ini juga menjadi kunci dalam pemahaman makna yang tidak eksplisit. Selanjutnya ada kategori-kategori deksis. Nah, secara umum, deksis ini diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama. Namun, penjelasan ini hanya akan fokus pada 2 saja, yaitu deksis tempat dan deksis sosial. Langsung saja yang pertama yaitu deksis tempat. Nah, menurut Yule 1996, deksis tempat atau deksis spatial menunjukkan tempat relatif terhadap posisi penutur dan lawan tutur. Nah, deksis ini seringkali menggunakan adverbia lokatif atau frasa preposisional. Deksis tempat adalah jenis deksis yang pada lokasi atau tempat dalam ruang wacana yang berkaitan dengan posisi penutur atau partisipan dalam percakapan. Kata-kata yang termasuk dalam deksis tempat ini tidak memiliki referensi tetap karena maknanya bergantung pada konteks ruang saat ujaran diucapkan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri linguistik menurut John Lanyon 1977. Ciri-ciri linguistik dari deksis tempat itu yang pertama yaitu menggunakan adverbia atau frasa lokasi, misalnya dari kata di sini, di sana, ke situ, dan dari sana. Yang kedua, bersifat relatif terhadap posisi penutur. Semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia, membedakan antara yang dekat kepada pembicara yaitu di sini dan yang bukan dekat kepada pembicara yang termasuk yang dekat kepada pendengar yaitu di situ. Dalam berbahasa, orang akan membedakan antara di sini, di situ, dan di sana. Hal ini dikarenakan di sini lokasinya dekat dengan si pembicara, di situ lokasinya juga dekat dengan pembicara, sedangkan di sana lokasinya tidak dekat dengan si pembicara dan tidak pula dengan si pendengar. Berikut adalah contoh penggunaan deksis tempat. Yang pertama, di sana terlalu jauh baginya, meskipun bagimu tidak. Contoh kedua, duduklah bersamaku di sini. Yang kedua ada deksis sosial atau sosial deksis. Nah, menurut Levinson 1983 menjelaskan bahwa deksis sosial menyampaikan informasi sosial dalam ujaran dan sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya atau sistem sosial dalam masyarakat tertentu. Nah, deksis sosial ini merujuk pada aspek kebahasaan yang mencerminkan hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur. Ini dapat berupa bentuk sapaan, gelar kehormatan, atau penggunaan kata ganti yang mencerminkan status, usia, tingkat formalitas, atau kedekatan hubungan. Selanjutnya ada ciri-ciri linguistik. Menurut Charles J. Fillmore dan Levinson, ciri-ciri linguistik dari deksis sosial yaitu yang pertama, penggunaan kata ganti orang, Anda, kamu, lu, beliau, dan saudara. Yang kedua, penggunaan bentuk sapaan, Bapak, Ibu, Tuan, Kak, dan Mas. Yang ketiga, pemilihan leksikon yang menunjukkan jarak atau keakraban sosial. Nah, contohnya dari kata Anda harus datang tepat waktu dan kata lu mau kemana. Nah, kata Anda dan lu di sini menandakan hubungan sosial yang berbeda antara penutur dan lawan bicaranya. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa deksis tempat dan deksis sosial itu merupakan dua jenis deksis yang sangat penting dalam kajian pragmatik karena keduanya membantu pendengar memahami makna ujaran berdasarkan konteks ruang dan hubungan sosial antar penutur.